Namaku Abi. Kejadian ini terjadi sekitar 6 tahun yang lalu. Ketika itu sedang maraknya warnet yang menyewakan komputernya untuk bermain game online. Dan aku salah satunya yang sering bermain, mengambil paket jam malam untuk bermain game online bersama temanku. Aku seorang mahasiswa yang tinggal ngekos di salah satu kosan yang dibilang masih di area Bandung, kota. Di dekat kosanku ada perlintasan rel kereta api. Dan tak jauh dari sana ada sebuah warnet yang menyediakan paket malam untuk bermain game online. Malam itu aku mengajak temanku Robi untuk bermain game online di sana. Biasanya kami mulai di jam 11 malam dan berakhir sekitar jam 1 atau jam 2 pagi. Aku beranjak dari kosanku, berjalan kaki menuju warnet. Karena memang jaraknya tidak terlalu jauh, masih bisa ditempuh dengan jalan kaki. Setelah menyeberang rel kereta api, kami berjalan di satu jalanan yang memang cukup sepi. Hanya lampu jalan, taman, dan pepohonan yang cukup rindang saja yang ada di sekitar jalan itu. Beberapa tempat makan sudah tutup. Bahkan rumah-rumah yang ada di sekitar pun sepertinya orang-orangnya sudah pada tidur. Derap langkah sendal jepitku terdengar menggema di jalanan itu, saking sepinya. Tak lama kami sampai di warnet dan langsung mengambil paket malam. Aku dan Robi pun terlarut dalam permainan game hingga akhirnya lupa waktu. Sampai sekitar jam 1:30 pagi, kami pun selesai dan bersiap pulang. Di jalan pulang, temanku Robi merasa was-was karena entahlah, ada yang dia takuti. Mengingat jalan yang tadi kita lewati menuju warnet ini sangat sepi, ditambah ada pohon-pohon besar. Robi berkata pada aku, takut ada hantu katanya. Mana
udah hampir jam 2 pagi. Dia sangat ketakutan. Aku masih berjalan santai sampai akhirnya kami pun melewati jalan itu. Robby menarik-narik jaketku, mendorongku agar jalannya lebih cepat lagi, karena dia takut ada sesuatu yang dia lihat atau penampakan. Lantas aku berkata pada Robby, "Bi, lu ngapain takut sih? Gua nih ya, daripada setan, gua mah lebih takut sama gangster dibegal. Mending ketemu setan gua mah daripada ketemu begal." Begitu kataku. Robby menepuk bahuku, mengingatkanku jangan sompral. Aku tidak mempercepat langkahku. Aku memperlambat jalanku, sekalian saja ku takut-takuti Robby. Sampai ketika kami sedang berjalan beriringan, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari belakang kami. Ketika itu posisi kami sedang berjalan bersebelahan dengan rel kereta api. Terdengar jelas ada suara langkah kaki seseorang yang mengikuti kami dari belakang. Robby menepuk bahuku dan berbisik. Dia bilang, "Dengar kan, ada yang ngikutin kita dari belakang." Begitu kata Robby tanpa melihat ke belakang. Dia terus melihat ke depan karena takut. Aku mengiyakan. Ya, gue juga dengar. Gue lihat ah. Begitu kataku. Aku terus berjalan sambil menengok ke arah belakang. Di kondisi jalanan yang gelap itu, aku melihat ada seseorang yang memang berjalan mengikuti kami. Dan itu dari perawakannya adalah seorang laki-laki. Siapa ya ini? Jangan-jangan begal. Di sana aku mulai was-was. Aku bilang pada Robby, "Bi, ini kayaknya ada orang jahat nih ngikutin kita. Pilihannya kita lari atau kita lawan balik." Begitu kataku pada Robby. Robby bilang dia milih lari.
Tapi aku sih tidak. Karena penasaran dan kulihat dia pun hanya sendirian, aku menghentikan langkahku. Dan aku membalikan badanku ke belakang dan kulihat laki-laki itu pun berhenti melangkah, berdiri melihat ke arah kami. Wajahnya tidak terlihat dengan jelas. Sekilas kulihat pakaiannya terlihat kotor. Penuh dengan noda, dan aku sempat berpikir, mungkin ini orang tidak waras. Aku pun berteriak ke arah orang itu. "Hoi! Ngapain ngikutin kita? Hei! Rampok ya?" Orang itu hanya terdiam. Dan ketika itu, aku coba berjalan mendekati orang itu. Robi sempat menahanku. Jangan dideketin, jangan. Begitu katanya. Tapi aku penasaran. Ketika aku mendekatinya, tubuh orang itu terlihat seperti gemetaran. Kaki tangannya gemetar hebat. Dan ketika aku sudah dekat dan kulihat wajahnya, astaga, orang yang kulihat itu wajahnya hancur, tidak berbentuk lagi. Astaga. Iya, mata, hidung, mulut sudah tidak terlihat. Mukanya terkoyak, penuh dengan darah. Badanku terdiam mematung, jantungku berdegup dengan kencang. Sosok itu hanya diam, berdiri tepat di depanku. Hingga tiba-tiba dari arah belakangku terdengar ada suara kereta api. Iya, suara kereta api yang semakin mendekat. Cahaya yang terang dari kereta api yang akan lewat itu memperjelas sosok yang kulihat di depanku. Dan tiba-tiba sosok laki-laki itu berlari menuju ke arah kereta dan ketika kereta api itu lewat di sebelahku dan sosok laki-laki itu berlari ke arah kereta, sosok itu pun menghilang
ketika ditabrak kereta itu. Buru-buru aku langsung berlari, mengajak Robi untuk segera meninggalkan tempat itu. Hingga sampailah kami di depan gang menuju kosan. Dan di sana kami bertemu satpam yang sering berjaga. Melihat kami berlarian, dia pun bertanya, kenapa? Aku bilang aku lihat ada sosok laki-laki dengan wajah yang hancur di dekat rel kereta. Pas satpam itu seakan tidak kaget mendengarnya. Dia pun beberapa kali sering melihat ada penampakan yang berjalan-jalan di sekitar rel kereta. Namun ketika didekati menghilang. Mungkin itu salah satu dari sosok yang meninggal karena tertabrak kereta api. Aku bergidik ngeri mendengarnya. Temanku Robi jauh lebih panik dariku. Wajahnya pucat. Dan dia menyalahkanku karena mungkin kenapa aku diganggu oleh sosok itu karena ucapanku yang sompral, yang bilang tidak takut dengan mereka. Dan mereka membuktikannya. Dan aku ketakutan.